Kalau kita ngomongin puncak peradaban Nusantara, pasti ada satu nama yang langsung muncul di kepala, Majapahit. Ini bukan sekedar kerajaan biasa loh, tapi sebuah kekaisaran legendaris. Tapi apa sih yang bikin mereka sehebat itu? Oke, mari kita bongkar 5 fakta paling mencengangkannya. Untuk dapat gambaran suasananya, coba kita resapi dulu kutipan dari kitab Nagara Kretagama ini. Ini deskripsi tentang Raja Hayam Wuruk. Ini bukan sekadar pujian biasa ya, tapi benar-benar cerminan gimana rakyat memandang pemimpin mereka di era keemasan Majapahit. Keren banget kan? Nah, keagungan kayak gitu tuh nggak muncul tiba-tiba. Ada sistemnya, ada kekuatannya, dan tentu aja ada cerita besar di baliknya. Kita bakal kupas tuntas 5 fakta paling menakjubkan tentang Majapahit yang bakal ngasih kita gambaran utuh soal kehebatan mereka. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari status mereka sebagai raksasa maritim, lanjut ke cara mereka mengelola keberagaman, teknologinya yang super canggih, warisan seninya yang abadi, sampai ke misteri di balik keruntuhannya. Siap? Sebelum kita mulai, kita setil dulu mesin waktu kita. Coba lihat lini masa ini. Waktu Majapahit lagi jaya-jayanya di bawah Hayam Wuruk, di belahan dunia lain, Eropa itu bahkan baru mau mulai era Renaissance. Jadi pas kita bicara soal peradaban maju, Nusantara udah ada di sana lebih dulu. Oke, fakta pertama. Majapahit adalah negara adidaya maritim kuno, bukan kaleng-kaleng. Jadi pertanyaannya, seberapa besar sih kekuasaan mereka di lautan? Jawabannya benar-benar bikin kita melongo. Coba lihat petanya. Wilayah pengaruhnya itu dari ujung Sumatera sampai nyentuh Filipina. Ini bukan lagi soal menguasai daratan. Ini tentang menguasai urat nadi dunia waktu itu, lautan dan jalur perdagangannya. Mereka lah penguasa Asia Tenggara. Titik. Terus, gimana caranya mereka bisa menjaga wilayah seluas ini? Nah, kuncinya di sini. Bukan cuma karena angkatan lautnya yang sangar dengan kapal Jong legendarisnya itu, tapi juga karena strategi diplomasi dan penguasaan total atas jalur rempah. Intinya, mereka itu cerdas, nggak cuma kuat. Oke, kekuatan militer dan ekonomi udah kita lihat. Tapi apa sih lem yang merekatkan masyarakatnya yang begitu beragam? Fakta kedua ini mungkin yang paling relevan buat kita sampai hari ini. Familiar banget kan sama frasa ini? Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata loh, semboyan nasional kita ini lahir dari rahim peradaban Majapahit, tertulis dalam Kakawin Sutasoma. Ini bukti nyata kalau ide persatuan dalam keberagaman itu udah jadi DNA Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Dan ini bukan cuma slogan ya, lihat deh gimana mereka mempraktekannya. Hindu dan Buddha itu nggak cuma hidup rukun, tapi bisa bersinergi. Bahkan rajanya aja dihormati sebagai perwujudan Shiva sekaligus Buddha. Ini level toleransi yang luar biasa maju untuk zamannya. Buat ngurusin negara raksasa dan masyarakat yang beragam, jelas butuh lebih dari sekedar kekuatan dan filosofi. Mereka juga butuh teknologi. Dan disinilah Majapahit benar-benar nunjukin kelasnya. Contoh paling keren itu sistem irigasi mereka. Ini bukan sekadar got biasa loh, mereka itu udah kayak insinyur sipil modern. Mereka bangun jaringan kanal, waduk, dan pintu air yang super kompleks. Hasilnya, panen melimpah, perut rakyat kenyang, dan kas negara pun penuh. Ini fondasi ekonomi mereka. Dan bukan cuma soal air dan pangan, buat urusan dagang, mereka juga punya terobosan hebat, mata uang sendiri. Namanya koin gobok, dari emas dan perak. Ini bikin transaksi di seluruh wilayah kekaisaran jadi gampang dan standar. Bayangin deh, ini tuh kayak punya euro versi Nusantara di abad ke-14. Kalau negara udah kuat dan makmur, biasanya apa yang lahir? Seni yang agung. Dan Majapahit adalah bukti hidupnya. Warisan mereka itu bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga tentang keindahan yang abadi. Coba kita lihat. Dari arsitektur megah Candi Penataran yang butuh 250 tahun buat dibangun, sampai sastra epik kayak Nagara Kretagama yang jadi buku harian negara. Bahkan, kehidupan sehari-hari mereka itu terabadikan lewat patung-patung terakota yang detail banget. Mereka ini peradaban yang sangat artistik. Dan yang bikin luar biasa, gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Sebagian besar berkat lontar. Daun palem yang diolah ini jadi semacam hard drive kuno mereka yang nyimpen semua cerita dan pengetahuan. Yang untungnya bisa kita akses sampai sekarang. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau Majapahit begitu adidaya, begitu maju, dan begitu artistik, kenapa mereka bisa runtuh?
Ini adalah babak terakhir yang penuh dengan misteri dan perdebatan sengit para sejarawan. Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Nggak ada satu penyebab tunggal yang meruntuhkan Majapahit. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah kombinasi maut dari berbagai masalah. Ada konflik internal yang menggerogoti dari dalam, dan pada saat yang sama, ada tantangan baru yang datang dari luar. Jadi perang saudara kayak perang Paregrek itu benar-benar menguras energi mereka. Sementara itu di pesisir utara, kekuatan baru dari Kesultanan Demak mulai tumbuh dan menantang dominasi mereka. Jadi ini bukan keruntuhan dalam semalam, tapi sebuah proses panjang di mana fondasi kekaisaran perlahan-lahan retak. Tapi apa Majapahit benar-benar hilang begitu saja? Secara fisik mungkin iya, tapi idenya, spiritnya menolak untuk mati. Warisannya terus mengalir, membentuk DNA politik dan budaya kerajaan-kerajaan setelahnya di Nusantara. Dan bukti paling nyatanya, ya ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi kita bahas. Sebuah ide berusia 700 tahun yang kini menjadi denyut nadi bangsa Indonesia. Inilah warisan terbesar Majapahit yang sesungguhnya. Bukan candi atau emas, tapi sebuah gagasan yang melampaui waktu. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dari semua warisan Majapahit, persatuannya, teknologinya, atau ambisinya, mana yang menurut Anda paling terasa resonansinya di dunia kita, di Indonesia modern saat ini? Coba deh, pikirkan.